Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Takwa semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di At-Taqwa Podcast, Suara Sekolah, Energi Perubahan. Tempat di mana kita berbagi inspirasi, ide, dan cerita seputar pendidikan dengan cara yang seru, menarik, tapi penuh makna. Hari ini kamu sedang menyaksikan episode perdana At-Taqwa Podcast yang pastinya kita akan mengulik tema yang sangat menarik, yaitu pentingnya pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya sekedar nilai di rapor, namun juga perubahan untuk kita menjadi lebih baik di setiap harinya. Di episode perdana ini, kita akan ngobrol lebih jauh tentang dunia pendidikan dengan narasumber kita yang tentunya tidak asing lagi, yaitu Direktur Pendidikan SIT Angkatan Garuda, Ustadz Haji Pratama MPD. Selamat datang Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, semoga sehat terus agar bisa membersamai murid-murid dan guru-guru di sini. Amin, 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 amin. Nah, kita nih hari ini mau membahas tentang dunia pendidikan ya Ustadz. Iya, Kan? siap. Nah, berbicara tentang pendidikan, tentunya kan Ustadz pasti sudah melalui waktu yang panjang selama menempuh pendidikan. Nah, pasti dong punya cerita menarik semasa menempuh dunia pendidikan itu. Semasa belajar nih sebagai statusnya sebagai seorang pelajar, kira-kira pengalaman yang paling menarik buat Ustadz tuh apa? Masing-masing ada pengalaman yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya di SD yang menarik itu karena dulu di kampung pulang sekolah lewat jalan di sawah, lewat ini gitu. Itu menarik ya. Dan menariknya anak di kampung kan ketemunya kacang jadi makan tuh. Iya. Jadi waktu itu belum ada, kita nggak tahu halal haram tuh. Pokoknya kalau yang dilewatin dimakan gitu. Seru banget. Iya. Itu kalau dimakan sekarang itu bisa jadi vlog tuh. Biasa sambil nge-vlog ya. Itu pasti seru banget ya. Kalau SMP kita udah mulai berbeda kayaknya. Kalau di SMP itu kayaknya karena kita terbiasa di lingkungan pendidikan agak ketat ya. Agak ketat tuh kalau kita belajar masuk nggak bisa jawab pertanyaan guru, itu gurunya pasti ngasih sanksi. Sanksinya apakah kita ditarik telinganya atau ditarik kupingnya gitu kan. Sehingga jalan ke sekolah baca buku, istirahat baca buku, dan itu sudah menjadi budaya anak-anak di lingkungan. Akhirnya melahirkan generasi seperti Ustadz. Ya. Ini. Ya. Gitu. Kalau saat ini memang tantangan pendidikan kan berbeda-beda ya Ustadz. Iya. Nah, selain punya pengalaman yang menarik, tentunya pernah dong ketemu sama guru yang paling klik di hatinya Ustadz sampai sekarang terus terngiang nih. Kira-kira siapa nih Ustadz? Guru yang terngiang guru SD sih. Ketika dia wali kelas 6 ya. Wali kelas 6 karena dia dekat sama anak-anak. Karena dia masih bujangan waktu itu ya. Jadi anak-anak itu suka diajak camping, suka diajak kegiatan, dijajanin gitu. Jadi kemudian kerja bakti nguruk halaman sekolah kita waktu itu masih sawah ya. Jadi kita kalau hari Sabtu itu kerja bakti bukan belajar. Jadi setiap Sabtu itu kita ngambil pasir dari sungai dibawa untuk nguruk lapangan sampai lapangan itu jadi itu. Bareng-bareng gitu ya. Ya, tapi asik-asik aja waktu itu ya. Jadi itu setiap Sabtu tuh. Tapi mungkin itu secara tidak langsung sang guru bukan hanya mengajarkan akademik tapi mendidik gitu ya jadinya ya. Iya, Masya Allah. Jadi pasti sih banyak banget pengalaman yang sudah yang sudah tertanam di hatinya Ustadz ini karena menempuh pendidikan sudah cukup panjang. Nah, nih by the way nih Ustadz, kita kan mau membahas tentang pendidikan nih. Kira-kira menurut Ustadz nih makna pendidikan yang sesungguhnya itu untuk seseorang itu seperti apa sih Ustadz? Iya. Kalau makna pendidikan yang hakiki itu kan sebenarnya mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Ya. Jadi prosesnya adalah ketika kita belajar itu idealnya adalah dia akan semakin dekat dengan Tuhannya. Nah, ketika dalam proses pendekatan kepada Tuhannya itu, dia akan melakukan kegiatan yang namanya penyempurnaan akal, kemampuan kapasitas akal, kemudian fisiknya, kemudian seluruh potensinya itu berkembang dengan baik. Tapi ketika sudah berkembang dengan baik, tadi adalah hamba ini semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itu adalah hakikat dari pendidikan.
Kalau misalnya nanti proses pendidikan itu hanya sekedar mengedepankan akal, maka nanti yang terjadi adalah moralitas yang kurang. Nah, ketika moralitas kurang dijunjung, maka dia pintar, tetapi dari sisi akalnya sangat memprihatinkan gitu. Ya, ya. Apapun ilmu yang didapatkan, muaranya tetap kembali kepada Sang Pencipta gitu. Iya, jadi itu adalah idealnya ketika ilmunya itu semakin tinggi berarti dia semakin dekat dengan Tuhannya. Iya. Nah, gitu. Iya, iya. Bukan semakin jauh, karena Iya. dia semakin bersyukur. Bahkan kalau kita perhatikan di luar negeri itu sekarang banyak sekali orang-orang masuk Islam karena dia meneliti mengapa ketika bersin kok orang Islam itu mengucapkan hamdalah. Sampai begitu. Nah, setelah diteliti ternyata ketika bersin itu mengeluarkan banyak penyakit. Makanya orang Islam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Gara-gara itu dia masuk Islam. Oh iya. Kemudian banyak sekali faktor-faktor dia melakukan kajian ilmiah, ending akhirnya adalah dia tambah takwa. Padahal tadinya adalah dia tidak beragama tuh. Tadinya dia tidak dekat dengan Tuhannya, tapi setelah itu tadi dengan dia ada keinginan menggali kebenaran Al-Qur'an, tapi ternyata dia sampai bisa masuk Islam gitu. Iya. Nih, sebenarnya relevan banget nih ya Ustadz sama sekolah kita ya. Iya. Yang tentunya tidak hanya mengedepankan akademik, tapi kita fokus mengutamakan juga karakter anak-anak sesuai dengan karakter Islami yang jadi Iya. dalam program sekolah kita ya. Nah, makanya pendidikan kita terpadu di situ. Kita mengharapkan setiap guru selalu mengkoneksikan ilmu pengetahuan yang diajarkan selalu terkoneksi dengan Al-Qur'an. Kemudian ilmu yang diajarkan selalu terkoneksikan dengan hadis. Ilmu yang diajarkan selalu terkoneksikan dengan nilai-nilai keimanan yang bisa dikuatkan kepada anak-anak kita gitu. Dan ini sudah sejalan dengan apa yang Allah harapkan. Makanya kita berada di sekolah Islam terpadu ini bagian dari ikhtiar untuk membangun generasi yang lebih hebat lagi gitu ya. Oh, Masya Allah ya, semoga tercapai nih cita-cita kita nih sebagai para pendidik dan tentunya cita-cita masyarakat luas di luar sana. Ya. Nah nih Ustadz, sekarang kan nih Ustadz bergelut di dunia pendidikan nih. Dulu waktu kecil cita-cita awalnya emang udah jadi praktisi pendidikan atau gimana nih? Enggak sih. Saya itu masuk SPG, dulu sekolah pendidikan guru itu setara SMA ya. Itu yang berharap sebenarnya kakek saya. Oh, karena ya dari ibu saya tidak bisa jadi guru, kemudian Pak saya juga tidak bisa jadi guru gitu. Kemudian mengharapkan saya bisa jadi guru. Waktu itu sebenarnya saya tidak suka ya, tidak suka jadi guru. Tapi kedepannya semakin kesini sebenarnya jadi guru itu lebih menyenangkan dan lebih barokah sebenarnya ya. Iya, itu lebih menyenangkan dan barokah. Awal mula turun temurun nih, yang tidak tercapai tapi akhirnya jadi lebih menikmati ya. Masya Allah. Alhamdulillah kalau begitu ya. Ya, kemudian Ustadz, seperti yang kita tahu nih saat ini kan kita hidup di zaman yang era serba canggih ya. Anak-anak zaman sekarang ini jangankan anak SD SMP ya, anak yang usia 2 tahun saja sudah digempur sama teknologi dan digitalisasi. Gimana nih Ustadz nih kira-kira sekolah kita untuk mengantisipasi mungkin banyak dampak negatif dari era yang digital tersebut untuk murid-murid sendiri. Iya, makanya kan tadi ilmu harapannya adalah dengan ilmu yang baik dapat meningkatkan keimanan. Nah, sebenarnya benteng yang paling kuat adalah keimanan yang bisa membentengi itu semua. Jadi kalau mau kita kasih teori apapun, kalau tidak ada ikatan moral, ikatan hati dengan Allah, yang nggak mempan. Jadi nggak mempan. Kalau peraturan ya di depan pengawas aturan dia tertib. Kalau misalnya tidak di depan pengawas aturan dia tidak tertib. Mengapa? Karena tidak ada ikatan moral. Nah, idealnya adalah yang kita kuatkan, yang kita bangun adalah moral anak-anak kita. Walaupun tantangannya seberat apapun, tetap kita harus bangun. Makanya kita ada BPI siswa, ada BPI guru. Harapannya ketika ada BPI guru itu guru-guru yang tadinya mulai kendor juga bisa semangat. Guru juga manusia. Sehingga dia juga harus mendapatkan harus mendapatkan penyegaran dari sisi keimanan, harus mendapatkan penguatan gitu. Sehingga ketika mengalirkan kebaikan kepada anak-anak itu dia akan lebih kokoh, lebih kuat, lebih subur, tidak kering gitu. Ya, Masya Allah. Jadi program di sekolah kita ini bukan hanya untuk
meningkatkan kualitas keimanan murid-muridnya, tapi juga gurunya Iya. diharapkan bisa terus meningkat ya? Iya, jadi karena kalau misalnya guru itu diibaratkan aliran, saya sering mengatakan, kalau aliran pertamanya itu jernih, maka ketika sampai ke bawah juga akan jernih. Kalau di piring tadi ada kotoran, kotoran tadi bisa bersih. Tapi kalau misalnya aliran sumbernya itu adalah kotor, kemudian mengalir ke bawah ketemu piring bersih, piringnya jadi kotor. Nah, gitu. Padahal dia sudah bersih. Nah, piring itu adalah kita ibaratkan, anak-anak kita, gitu. Anak-anak kita. Jadi anak kita yang bersih, jangan sampai kotor. Kalau bisa tambah bersih. Kalau yang hatinya kurang bersih, setelah kita aliri jadi bersih. Nah, gitu. Oh, siap-siap, Iya, perumpamaan yang luar biasa nih ya. iya, Nah, tentunya untuk mencapai impian-impian tersebut ya Ustadz ya, mendapatkan generasi Indonesia yang nantinya kita harapkan bisa jadi pemimpin yang jujur, amanah, dan memiliki karakter yang islami. Di situ selain keluarga juga sekolah kan punya peran yang besar ya Ustadz ya. iya. Jadi yang pertama ada sekolah, ada orang tua, dan perlu diingat adalah, siswa ya. Siswa juga mempunyai pengaruh yang sangat besar, bahkan pengaruh yang paling kuat sebenarnya adalah di siswa itu sendiri. Kalau seandainya dia ada keinginan untuk berubah menjadi ke arah kebaikan, maka perangkat-perangkat yang disediakan orang tua, perangkat-perangkat yang disediakan sekolah itu akan termanfaatkan dengan optimal dan dengan maksimal. Gitu. Makanya kita berharap sebenarnya, anak-anak kita, anak-anak, kelas 1 dari TK, SD sampai SMP itu bagaimana, semua sudah punya niatan yang baik, meluruskan niat, meluruskan barisan untuk menuntut ilmu, agar kedepannya bisa menjadi generasi-generasi yang hebat dan berkualitas. Iya betul, berarti sebenarnya pada intinya, tergantung bagaimana dirinya sendiri ya. Iya, Karena dari orang tua, guru membersamai selalu, tapi tentunya dukungan terbesar tentu dari dirinya sendiri begitu ya. Baik baik. Semoga nanti anak-anak yang kita didik nih dari TK, SD, SMP, dan semoga nanti kita bisa buka SMA juga iya, ya, bisa membentuk generasi Indonesia yang tentunya menjadi pemimpin yang diharapkan oleh semua masyarakat yang jujur dan amanah gitu iya. ya. Nah, ini selanjutnya Ustadz, selain sekolah dulu kan guru menjadi komponen yang sangat penting ya Ustadz ya. Mmm, Nah, bagaimana sih Ustadz, sekolah kita nih untuk meningkatkan kompetensi guru, selain tadi kita punya program PPI untuk guru mungkin ya, juga terus, guru-guru tuh ditingkatkan secara kompetensinya, mungkin entah itu apa ya, bisa mengikuti era perkembangan zaman gitu. Kalau sekolah kita sendiri punya program seperti itu ya Ustadz ya? iya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di tahun ini kan kita ada Departemen Penjamin Mutu. Departemen Penjamin Mutu itu selalu mengevaluasi mutu setiap unit, setiap bidang. Nah, setelah mengevaluasi mutu setiap unit, setiap bidang, harapannya punya peta. Peta misalnya kekuatan di SD itu apa sih, kekuatan di SMP apa, kekuatan TK apa, hal yang harus diperbaiki dari TK apa, hal yang diperbaiki di SD apa, yang harus diperbaiki di SMP apa. Apakah itu dari sisi sarpra, apakah itu dari sisi guru, ataukah itu dari siswa, atau dari apapun juga. Sehingga nanti, ketika kita ngomongin fokus pembinaan guru, nah berarti salah satu basisnya adalah basis dari pemetakan. Kemudian yang kedua adalah setelah mendapatkan pemetakan data, harapan kita, nanti bisa melakukan perbaikan. Jadi kalau misalnya sarpra, hasil pemetakannya apa yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya terkait dengan SDM, pemetakan SDM kondisi kita sekarang seperti apa, itu yang akan diperbaiki. Sehingga itu menjadi salah satu dasar atau pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Terus yang kedua adalah selain berbasis survei atau berbasis penilaian, yang kedua adalah tuntutan zaman. Tuntutan zaman itu sekarang, guru-guru diwajibkan harus bisa apa. Maka kemarin saya sampaikan ke teman-teman, sebenarnya setelah ini kita pengen mendirikan, lembaga diklat. Jadi setelah dipetakan kemampuan guru-gurunya, ya jadi yang ngisi diklat itu nanti tidak hanya saya, atau mungkin yang sudah mulai tampil kemarin Bu Aini, Bu Farida, siapa lagi. Nah, nanti diperluas kepada, teman-teman. Kalau misalnya bisa diperluas, kemanfaatannya untuk orang luar lagi, lebih bagus lagi. Jadi itu adalah, teknis pengembangan. Jadi ketika teman-teman itu akan dijadikan sebagai narasumber, harapannya dia juga akan lebih meresapi, lebih menghayati, karena salah satu prinsip pendidikan yang paling tinggi itu adalah dia mengalami dan melaksanakan. Iya, Masya Iya, Allah.
Jadi bisa jadi inspirasi sendiri ya untuk Ya, muridnya ya. ya. Oh, gurunya aja nih nggak stop belajar loh. Ya, ya, ya. Heeh. Kita pengen guru-guru kita bisa menjadi trainer ya. Kalau bisa trainer di tingkat Lonaga, kemudian Kabupaten Tangerang. Nah, ini juga harus kita pikirkan bagaimana mengekspos kemampuan teman-teman biar tidak hanya dimanfaatkan oleh Takwa Garuda gitu. Iya, oh, Masya Allah. Ya, Semoga semakin ke depan ini semakin berkembang lagi. ya itu. Makin luas kemanfaatannya. Iya, 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 iya. Baik, siap-siap. Insya Allah berarti guru, sekolah, dan orang tua itu satu komponen yang harus saling selaras, seimbang Iya, ya untuk membentuk karakter anak iya, ya. iya. Nah, kemudian nih Ustadz nih, tentunya untuk mencapai masa depan, anak-anak nih yang dibutuhkan anak-anak kan bukan hanya kecerdasan secara akademik ya, juga mereka pun membutuhkan skill di dalamnya ya. Nah, seperti yang kita tahu, sekolah kita tentunya punya banyak sekali program-program yang mendukung skill murid-murid lebih berkembang lagi. Memangnya menurut kita seberapa penting sih, skill yang harus dimiliki anak-anak, keterampilan untuk meraih masa depan yang tentunya lebih, eee, cemerlang lagi? Iya, jadi gini, kalau kita menyampaikan nasihat ke anak-anak, idealnya anak-anak itu menentukan cita-cita berdasarkan potensi yang dia miliki. Hmm. Ya, kalau seandainya anak-anak itu mengembangkan cita-citanya atau menentukan cita-citanya berdasarkan potensi yang dia miliki, insya Allah cita-citanya itu akan berkembang dengan pesat, gitu. Bahkan tidak hanya sekedar pesat, dia juga hidupnya bahagia. Misalnya begini, anak suka musik, kemudian dia bekerja sebagai guru musik atau yang berkaitan dengan musik, pasti dia bahagia. Betul betul. Kalau orang biasa suka berbicara, oh dia akan cocok sebagai guru, dia akan cocok sebagai reporter, dia akan hidup bahagia. Tapi kalau dia pendiam, kemudian disuruh jadi reporter, dia akan stres. Nah, jadi yang pertama adalah akan menimbulkan kegelisahan ketika seseorang itu menentukan cita-cita tidak sesuai dengan potensinya. Maka kita selalu katakan, yang pertama tentukan potensi dirimu. Gunakan alat tes. Sekarang alat tes banyak banget tuh. Yang di online-online gratisan banyak. Oh iya benar. Terus kemudian yang kedua setelah kamu mengetahui potensimu, yang kedua tentukan arah cita-citamu. Setelah tentukan arah cita-citamu, yang selanjutnya adalah diskusikan dengan orang tuamu. Diskusikan dengan gurumu. Kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat antara kemauanmu dengan orang tuamu, temukan mentormu untuk menjembatani. Jadi itu adalah tahapan-tahapan ketika anak-anak kita itu akan menentukan cita-citanya dengan baik. Itu kita sebut cara yang baik. Kalau cara-cara yang tidak dengan cara-cara tidak ilmiah, cara-cara yang tidak berbasis keilmuan, khawatir kurang runut saja gitu. Kurang runut. Ini seperti sesuai sama kata-kata bijak yang pernah saya temuin. Gimana tuh? Cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Ya, nah iya, karena kalau sudah dicintai dikerjakan pasti hasilnya maksimal Oh iya betul. dan bahagia. Iya betul. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya maksimal bahagia, karirnya juga bagus. Karena itu tadi dia bahagia, kemudian berkembang maksimal, ya itu ketiga. Iya. Apa yang dia lakukan tuh jadi Iya. maksimal Iya. ya. Iya. Masya Gue Allah. banget gitu. Kalau anak sekarang, iya. Iya benar. Ini aku banget. Iya, iya, iya. Passionnya di Iya. situ gitu ya. Iya, iya. Nah, nih terakhir nih Ustadz nih. Anak-anak ini pasti butuh banget semangat ya. Kayak namanya ya jangankan anak-anak ya, kita aja guru-guru gitu. Kadang-kadang masih sangat membutuhkan motivasi sendiri. Kira-kira nih Ustadz, coba dong berikan semangat untuk murid-murid kita, bukan hanya murid-murid ya, tapi seluruh penonton kita nih di luar sana untuk terus mau belajar mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Iya. Idealnya setiap kita punya cita-cita. Dan cita-cita itu harus diperjuangkan. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah berpikir kita selalu berada dalam zona aman, zona nyaman yang tidak pernah ada rintangan, tidak pernah ada hambatan, tidak pernah ada cobaan. Justru sebenarnya kekuatan cita-cita itu adalah ketika berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan cobaan, tapi kita tetap gigih memperjuangkan apa yang menjadi mimpi kita. Nah, kalau mimpi-mimpi tadi tercapai, insya Allah kita akan bahagia yang sangat luar biasa. Jadi harus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, memiliki daya juang yang tinggi, tidak mudah menyerah, dan yang perlu diingat adalah
kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam setiap langkah kita, dalam setiap gerak kita tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu kalimat yang luar biasa sekali ya, karena memang sebesar apapun upaya yang manusia lakukan ya, tetap saja kuncinya ada sama yang menciptakan kita. Iya. Kalau Allah sudah menakdirkan, insya Allah dengan usaha yang maksimal kita akan mendapatkannya. Iya. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ini obrolan yang sangat menarik. Temanya juga sangat menarik. Dan kita berbicara, mengulik tema ini dengan narasumber yang sangat tepat. Karena beliau sudah, warawiri di dunia pendidikan itu udah bukan sama kita. Sudah meninggalkan dunia hitam. Sekarang sudah mulai mengikuti aliran dunia putih ya. Alirannya sudah Ya, sudah meninggalkan dunia hitam. Iya. Banyak sekali ilmu yang tentunya kita bisa dapatkan. Tapi, Masya Allah, sayang sekali kita terbatas oleh waktu ya, penonton semuanya di rumah. Tapi jangan khawatir, karena Atako Podcast akan selalu hadir dengan narasumber yang jauh lebih menarik, dengan tema yang jauh lebih keren. Jadi, stay tune terus. Nantikan episode selanjutnya di Atako Podcast. Nah, sebelum kita tutup, saya mau mengulik dari kata-kata bijaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menurut beliau, kata-kata yang pernah diucapkan adalah ilmu adalah senjata yang dapat memenangkan peperangan dan juga bisa memegang dunia. Masya Allah, semoga dengan ilmu kita terus bisa berkembang menjadi lebih baik setiap harinya dan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi, cukup sekian hari ini. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu. Semoga sehat selalu agar bisa terus bersama kita dan semuanya yang ada di rumah. Penonton semuanya, sampai jumpa di Atako Podcast selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.